Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sotapuka par minggu ota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 520 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mulak masogot halak akan napinali luani Jahoba, jala Maria ia roh tusion, jala halalasni roha saleleng-leleng na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai maporus maanggo arsak dohot hoi hoi ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji magoarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami, sian haholomon tuhati uron, jala dipadomu hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho,
Gok halalas ni roha dohami alani i. Sai jalo maha mauleateon ni rohanami naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Hudul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 614 ayat 2. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon on ma didok disi. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek nadi toru ni tano yang gotungga besi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana ai ona uhum na doh sogot akan namar sineang di goarna. Patik pao paton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahamu nasa si ulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de batam doi dan jadi homangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe nama ngebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangapom mudonatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanoon nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan di roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tupati na sapului odo. Ahudo Jahoba debatam ni na debatata pargogo na sohatu dosan jala parimas siluluhon dosa di ama-ama tupinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparni akan nasogoroha diau. Alai asido rohaku diaka nama ribu-ibu aka namar holong di roha diahu naso mangalaosi patiki. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 170 sada ayat sada dohot 2.
Jongjong Mahita. Tatopo tima dos hatta tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai se sama sude diosanami, dangadong nahu pangasahon hami, dukon niasi ni roham, hati goran na pinatu pani anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apu lima hami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai indah daholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosani saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 124 ayat 2 dohot tolu. Tajaha mahatani debata epistel di are mingguon imasian pesalmen 77 ayat 12 sahat rodi 10 tajahama mar sikak sorin. Sai pujioku do akapambahenan ni Jahoba ai sai ingotoku do halongangan akan nabinahenai sian narobi. Jala sai marhusari doau taringot tu akapabahenamu sudena. Jala sai hutakasi doaka jadi-jadiamu. Ale debata habadia ondo parhitean ni dalammu dung debata dia na marhati bulon songon ho ale debata. Hodo debata sipatupa halongangan dipabotohon hodo gogom tu aka bangsor. Nunga di paluaho bang somi marhite-hite tangamu aka anak ni si Jakob dohot si Joseph. Ima sahatna martua ma aka natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
Marede hita sian buku ede nomor 400 ono puluh pitu ayat 1 dohot 4. Jongjong mahita. Atau tahati dakon maha porseao tai songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu dosogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda amin hudul mahamu tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian buku wede nomor sia ayat 1 dohot 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat hari Natal juga. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu sesudah hari Natal atau minggu terakhir dari tahun 2024 ini, yaitu dari surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Paulus adalah seorang penginjil yang paling gigih. Hampir semua wilayah Asia dan Eropa diinjilinya. Dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut walau menghadapi penghambatan dan penyiksaan besar. Dia mau mengorbankan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil Kristus. Lalu pertanyaannya, mengapa Paulus mau begitu? Mengapa Paulus mau begitu gigih? Jawabnya sebenarnya sangat singkat tetapi luar biasa, yaitu hanya karena Paulus sudah menerima kasih karunia Yesus Kristus. Hanya karena Yesus Kristus telah memberi dia kasih karunia. Apa artinya? Kita tahu bahwa sebelumnya Paulus adalah seorang yang paling gigih menyiksa pengikut Yesus. Tetapi Yesus menangkap dia dalam perjalanan ke Damaskus. Dan yang paling hebatnya saudaraku, bukan hanya dosa, bukan hanya kesalahan Paulus yang dihapuskan oleh Tuhan Yesus, tetapi lebih jauh lagi seperti dikatakan di ayat 12 dikatakan, Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu yang paling luar biasa bagi Paulus. Karena biasanya seperti dikatakan oleh pepatah, oleh peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya, bukan? Bila seseorang pernah menipu, pasti semua orang tidak akan pernah mau meminjamkan duit, apalagi menyimpankan duit kepadanya, bukan? Ini Paulus, seorang penyiksa murid Yesus, yang ganas, yang kasar, yang garang. Tetapi sekarang dia diberi kepercayaan, diangkat menjadi rasul oleh Yesus. Luar biasa, bukan? Pasti saudaraku itu hanyalah karena hadiah. Pasti karena kasih karunia saja. Dan itulah yang dia kagumi.
Kasih karunia Yesus yang tidak terhingga, yang tidak akan bisa dia bayar dengan apapun. Karena itulah Paulus mau mempersembahkan, mengorbankan seluruh hidupnya, seluruh kemampuannya, seluruh apa yang ada pada dia hanya bagi Kristus. Saudara-saudaraku, dari situlah Paulus memberi kesaksian kepada semua orang bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dan dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa, ayat 15. Lalu Paulus juga menyaksikan bahwa bagaimanapun besarnya dosa kita, Yesus pasti mengampuninya. Dan Paulus mengatakan, sayalah contohnya. Itu yang dikatakan di ayat 16. Dengan demikian aku menjadi contoh. Paulus mau mengatakan, akulah buktinya bahwa barang siapapun dan bagaimanapun besarnya dosamu, asal kamu mau bertobat, dosamu pasti diampuni. Dan bahkan Tuhan akan memberimu kepercayaan menjadi Rasul Kristus. Seorang bapak gereja bernama Calvin yang kita kenal itu pernah mengatakan, perbuatan Yesus terhadap Paulus ini adalah sebuah demonstrasi kasih karunia Yesus. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus, yang sampai 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Tetapi Yesus bukan hanya mengampuninya, tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah kasih karunia yang luar biasa. Karena besarnya kasih karunia itulah, karena menghitung kasih karunia yang seperti itulah, maka John Newton tahun 1799 mengubah lagu yang sangat terkenal yang berjudul Amazing Grace, Sikopdo Asini Roha. Saudara-saudaraku, inilah dorongan dari Paulus bagi siapa saja yang melakukan dosa, supaya jangan ada yang ragu-ragu tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Kita pasti juga diampuni. Dan Paulus memberi jaminan di ayat 15a, dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, tidak perlu diragukan sedikit pun. Karena masih banyak orang yang merasa, saudaraku, bahwa ketika dia berdosa Tuhan tidak mau lagi menerima dia. Bahasa Bataknya dikatakan, dohot tang Yakub ngasuk kok belang-langit ini. Saya tidak tahu apakah karena ini sehingga bila dilakukan perjamuan kudus di gereja kita, banyak orang berlomba pulang tidak ikut menerima perjamuan kudus. Mereka mengatakan, saya ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Ada orang yang terlalu takut menghadap Allah karena dihantui pikiran bahwa dirinya tidak layak menerima perjamuan kudus, menerima berkat Allah karena dosanya begitu besar, dan merasa bahwa pintu maaf sorga dan kelepasan dari dosa itu sudah tertutup baginya. Saudaraku, firman Tuhan di minggu terakhir tahun 2024 ini memberi kita jaminan, jangan ragu. Bagaimanapun besarnya dosamu, Yesus pasti mau mengampunimu, asalkan kamu mau bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Bagaimanapun besarnya dan kotornya dosamu, semuanya itu bisa diatasi hanya dengan iman percayamu yang besar kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu sedikit pun tentang itu. Jaminan inilah, saudaraku, memberi kita keberanian untuk menghadap Allah. Bukan karena kemampuan atau karena kelayakan kita, tetapi hanya karena mengandalkan kasih karunia yang diberikan Allah dalam Yesus bagi kita. Kita berani menghampiri Allah, tahta Allah yang maha kudus, bukan karena tiket kita sendiri,
Bukan karena tiket dari diri kita, tetapi hanya karena kita diberi tiket gratis oleh Tuhan Yesus. Kita baca itu di Ibrani 4 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat 19. Saudaraku, itulah keunggulan agama kita dari agama lain. Karena kita selamat bukan menurut ukuran besarnya perbuatan baik dan amal-amal kita. Karena bagaimanapun baiknya kita, bagaimanapun besarnya amal perbuatan kita, pasti kita tidak akan pernah bisa membayar dosa-dosa kita. Pasti tidak akan pernah bisa menghapus dosa kita. Sehingga bagi orang-orang seperti itu tidak ada kepastian keselamatan. Tetapi bagi kita, saudaraku, ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, dosamu pasti diampuni dan upahmu adalah hidup kekal. Itu kepastian keselamatan orang Kristen, bukan kesombongan rohaninya. Tetapi saudaraku, ada lagi hal yang paling berbahaya. Ini dikatakan oleh seorang teolog bernama Thomas Carlyle. Beliau mengatakan begini, dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Dan untuk itulah Bapak Martin Luther mengatakan, pengenalan akan dosa adalah permulaan keselamatan. Pengenalan akan dosa adalah permulaan keselamatan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 16 ayat 8 bahwa kita perlu menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, lalu kita mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, pengenalan akan besarnya kasih karunia Yesus itulah yang mendorong Paulus untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus. Ini yang sering disebut sebagai saved to serve, diselamatkan untuk melayani. Karena itu di Galatia 2 ayat 20 Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mau membalas kebaikan, mau membalas kasih karunia Tuhan itu dengan memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita sudah merayakan Natal. Seperti kita katakan, kelahiran Yesuslah demonstrasi kasih karunia Tuhan terbesar. Dan kita sudah menjalani hampir 1 tahun 2024. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati tahun ini. Tetapi mari kita tanya saudaraku, bila kita masih bisa hidup sekarang, bila kita masih bisa bernafas, bila kita masih punya rumah, punya makanan, punya uang sekolah untuk anak, mungkin sebagian masih punya tabungan, punya mobil dan lain-lain. Dan mungkin ketika kita sakit di tahun ini, kita disembuhkan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita terjatuh, kita ditopang. Saudaraku, apakah itu karena kehebatanmu? Apakah itu karena kuat kuasamu? Apakah itu karena kesalehanmu? Apakah itu karena perbuatan baikmu? Saudaraku, bukan. Sama sekali bukan. Tetapi bukankah itu semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan semata? Karena itu mari kita renungkan. Apakah kita sudah merasakan semua kasih karunia Tuhan? Lalu apakah yang sudah kita berikan sebagai balasan atas semua kasih karunia Tuhan itu? Apakah kita mau seperti Paulus yang mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan kita Yesus? Apakah kita mau memberikan hidup kita seluruhnya untuk melayani orang lain sebagai balasan kasih Tuhan Yesus bagi kita?
Tuhan Yesus menginginkan kita semua seperti Paulus, save to serve. Kita diselamatkan, kita diberi kasih karunia agar kita mau melayani, mempersembahkan hidup kita. Dan di sekitar kita, saudaraku, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang membutuhkan teman bicara, yang membutuhkan topangan, baik yang di rumah atau yang di rumah sakit, atau mereka yang terpenjara di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan. Ada yang kesepian, ada yang terlantar, ada yang putus sekolah. Saudaraku, maukah saudara membagikan kasih karunia Tuhan Yesus bagi mereka? Dengan mau menjadi sahabat, mau menjadi teman bicara, mau menjadi penopang, mau menjadi penyemangat bagi mereka-mereka. Kiranya dengan firman Tuhan hari ini kita mau mengambil tekad bahwa di tahun depan, di tahun 2025, saya mau mempersembahkan hidupku bagi Yesus dengan mau menjadi alatnya untuk melayani sesamaku, karena saya sudah menerima kasih karunia. Dan yang berikut, saudaraku, firman ini mengajak kita agar kita selalu harus mau membangun diri kita menjadi orang kepercayaan. Dan kita tahu hidup adalah sebuah kepercayaan. Seperti Paulus katakan di ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Siasahalak musuh diangkat, dipabakit gabi haposan. Dari seorang musuh diangkat Yesus menjadi kepercayaannya. Memang pernah kita dengarkan seorang presiden Amerika Serikat pernah mengatakan begini. Cara mengalahkan musuh utama adalah dengan menjadikannya menjadi kawan. Cara mengalahkan musuh utama kita adalah dengan menjadikannya menjadi teman. Itu yang dilakukan Yesus terhadap Paulus. Penyiksa murid Yesus itu dijadikannya menjadi rasulnya. Itu yang luar biasa. Tetapi saudaraku, itu tidak membuat Paulus menjadi tinggi hati, menjadi besar kepala. Tidak. Justru itu membuat dia memiliki tanggung jawab. Itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi dia. Dan Paulus tidak mau mengecewakan Yesus yang memberikan kepercayaan itu kepada dia. Dia mau mempertanggungjawabkan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Karena itulah dia mau melakukan tugas kerasulannya dengan sebaik-baiknya sampai mengorbankan nyawanya, supaya dengan itu dia bisa membuat Tuhan bersukacita dan bangga atas pelayanannya itu. Saudara-saudaraku, terutama teman-temanku hamba-hamba Tuhan, hidup ini dan tohonan kita sebenarnya adalah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sebuah kepercayaan itu adalah tanggung jawab. Lalu sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Bagaimanakah kita melakukan kepercayaan itu? Bagaimanakah kita melakukan kepercayaan atas hidup yang Tuhan berikan untuk kita, atas tohonan yang Tuhan berikan kepada kita? Bila Tuhan memberi kita kepercayaan untuk mengurus anak-anak titipan Tuhan, bila Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita untuk mengurus istri, mengurus suami, bila Tuhan memberi kita kepercayaan untuk sebuah jabatan, untuk harta, untuk tugas pelayanan, untuk tohonan yang kita terima, apakah, mari kita tanya diri kita, apakah Yesus sudah bisa bangga atas kita dalam kepercayaan itu? Jangan sampai Tuhan kecewa. Ingatlah saudaraku, hidup adalah kepercayaan yang kita terima dari Tuhan. Karena itu mari ambil tekad sekarang. Di tahun depan
saya harus menggunakan kepercayaan itu sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan Tuhan, karena hidupku hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tidak terkira bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus Engkau telah memberikan keselamatan oleh kasih karunia hanya melalui iman. Dan juga memberi kami anugerah hidup kekal. Dan di sepanjang tahun 2024 yang sudah kami dan yang akan kami lalui ini, Tuhan telah mengaruniakan banyak berkat jasmani dan rohani yang tidak terhitung. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Biarlah kami mau menghitung dan mengaguminya. Sehingga kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Kami mau menjaga dan melakukan kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang Engkau banggakan. Ya Tuhan, kami memohon, hantarkanlah kami ke tahun 2025. Dan hanya penyertaan serta kasih karunia-Mu yang kami andalkan sepanjang tahun itu. Biarlah sepanjang tahun 2025 kami menjadi orang yang berbahagia dalam kasih karunia-Mu. Penuh berkat jasmani, terutama berkat rohani. Penuh keberhasilan karena penyertaan-Mu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang kurang beruntung. Para penyandang disabilitas, mereka yang ditimpa bencana, mereka yang berkekurangan. Berilah mereka kasih karunia-Mu, membuat mereka tetap bisa berbahagia. Ya Tuhan, berkatilah juga gereja-Mu, terutama HKBP yang dipimpin oleh pimpinan HKBP yang baru. Berilah hikmat dan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka, HKBP semakin menggelora dalam usaha penginjilan, dalam usaha pelayanan, dan juga dalam persekutuannya. Ya Tuhan, berkati jugalah pemimpin bangsa kami di semua aras. Berkati jugalah seluruh bangsa, rakyat bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap damai, bersatu, dan semakin sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Agung. Allah yang Maha Murah dan Maha Pengampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwakadungan tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sia bukwede nomor 573 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Di
tatangnya koma piliata. Ali di Batama nami na di Banua Gijang, odo harorohan ni saluhut sileho-leho na ringga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parasya kami pilihanon pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putar dahami godang ni silehol-lehom ni tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.